Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan kembali mengulas perkutut lurah. Karena mengingat banyaknya dari teman-teman yang masih kebingungan memahami jenis perkutut lurah. Perkutut lurah sudah pernah saya ulas di konten saya sebelumnya. Mungkin dari teman-teman yang pemula ya, untuk memahaminya secara langsung mungkin agak kesusahan, dan itu wajar karena yang namanya belajar, saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar ya di sini. Selalu menemui kendala-kendala sulitnya memahami jenis perkutut yang kita pelajari, terutama perkutut lurah seperti yang saya pegang ini. Yang saya pegang ini perkutut lurah. Untuk jenis perkutut lurah sudah pernah saya ulas, dan sekarang saya ulas sedikit lagi ya buat tambahan buat teman-teman. Perkutut lurah karakternya ada yang giras, tapi tidak terlalu giras seperti perkutut yang giras pada umumnya. Kedua, yaitu dari bagian ulesnya. Meskipun perkutut itu berwarna coklat, kemerahan dan sebagainya, yang jelas ulesnya itu putih. Sekali lagi, ules dengan warna berbeda teman-teman. Dan kalau nangkring itu ekornya naik turun itu sering, tidak selalu tapi sering naik turun begini, bergerak terus. Itu bagian ekornya. Dan bagian sayapnya itu agak turun ke bawah ini, bahkan bisa sampai pepleh turun di bawah ekor ini. Terus tidak bisa rapat, tapi itu tidak selalu juga. Namun dari jenis perkutut lurah itu memang kadang tidak bisa rapat, dan ada kalanya saat-saat tertentu merapat. Itu tidak selalu teman-teman. Karena kalau kita melihat jenis perkutut lurah, jika langsung terjun di lapangan, kita selalu menjumpai jenis perkutut lurah yang berbagai macam karakter. Yang saya maksud karakternya yang menonjol itu karakter yang bagaimana, atau karakternya yang apa. Karena setiap perkutut tidak ada yang sama. Dan seandainya kita baris, katakanlah ada 10 ekor perkutut lurah, itu bagian karakternya yang menonjol itu tidak sama. Meskipun pada dasarnya karakternya itu sama. Hanya saja perkutut yang satunya ini, yang nomor 1, mungkin yang menonjol bagian apanya. Yang kedua yang menonjol bagian apanya, mungkin karakternya, ulesnya, atau badikannya, dan lain sebagainya. Bermacam-macam teman-teman. Makanya banyak dari teman-teman pemula yang agak kebingungan. Padahal dari jenis perkutut lurah itu tidak selalu ekornya ini naik turun. Kalau naik turun itu memang pasti, tapi tidak selalu, maksudnya tidak berhenti naik turun, itu tidak. Ya ada kalanya naik turun, ada kalanya tidak. Bahkan yang bukan perkutut lurah pun itu ada yang naik turun, tapi itu hanya sekilas atau beberapa detik gitu aja. Tapi kalau untuk perkutut lurah itu sering. Bahkan ada yang dalam satu hari naik turun terus. Itu juga ada. Jenis perkutut lurah itu masing-masing perkutut itu menonjolkan karakternya sendiri-sendiri. Perkutut lurah yang saya pegang ini yang menonjol bagian ulesnya. Nah, bisa diperhatikan sendiri ya, bagian ulesnya dan bagian badikannya. Nah ini badikannya yang hampir mirip menyerupai sisi ular dengan sempurna. Nah ini meskipun warnanya coklat keemasan, ulesnya tetap putih. Kalau ulesnya tidak putih itu bukan lurah. Yang jelas ulesnya itu pasti putih, meskipun karakternya berbeda, yaitu karakter yang menonjol. Karakternya sama, hanya saja dia menonjolkan karakter yang bagaimana, itu aja. Yang saya pegang ini adalah
jenis perkutut lurah yang karakternya menonjolkan dari gerak-geriknya, yaitu pendiam, jarang berbunyi. Kalaupun berbunyi itu suaranya cukup kecil. Ini untuk lurah yang saya pegang ini teman-teman, yang saya maksud. Ini menonjolkan di bagian badikannya. Ini sangat menonjol. Dan tidak semua perkutut lurah itu menonjolkan badikan yang sempurna seperti ular begini. Meskipun tidak sempurna seperti ular, kalau karakternya masuk semua pada perkutut lurah, yaitu namanya perkutut lurah. Nah, itu teman-teman. Terus makannya, makan dan minumnya, kalau lurah sudah pasti sedikit. Tidak ada perkutut lurah yang makanannya itu banyak. Itu semua perkutut lurah makannya sedikit. Dan ada lagi jenis perkutut lurah, termasuk koleksi pribadi saya, itu yang ditonjolkan sikap tunduknya dan ulesnya. Untuk badikannya memang seperti ular, tapi tidak sempurna seperti ini. Terus ada lagi dari jenis perkutut lurah, itu yang ditonjolkan cara makannya, yaitu cara makannya yang sangat sedikit, minumnya juga sangat sedikit, tapi dia tidak kurus karena tidak terlalu giras. Itulah perkutut lurah. Sekali lagi, untuk yang saya pegang ini itu menonjolkan pada ulesnya keputihan, lebih keputihan dari perkutut lurah yang saya taruh dalam sangkar. Berbeda dengan yang saya pegang ini ya. Terus ini menonjolkan bagian badikannya. Badikannya hampir sempurna seperti sisi ular. Gitu teman-teman ya. Ini juga tenang teman-teman, perkutut lurah ini. Ada juga jenis perkutut lurah yang hanya menonjolkan ules dan naik turunnya pada bagian ekor. Itu juga ada. Tapi bukan berarti ules putih dan ekor yang naik turun itu selalu perkutut lurah. Tidak begitu teman-teman. Yaitu sekali lagi bagian ulesnya putih. Meskipun warnanya berbeda, yang jelas ulesnya putih, karakternya tidak terlalu giras, berbeda dengan perkutut yang lainnya. Itu dari segi karakter. Terus bagian badikannya di sini itu ada yang cetok, ada yang samar di bagian kepala. Badikan yang seperti sisik ular di bagian kepala itu ada yang cetok, ada yang samar. Terus di bagian leher itu ada yang hampir sempurna menyerupai sisi ular. Ada juga yang sekilas seperti sisi ular gitu aja. Bagian dadanya juga bisa kita lihat. Nah, meskipun ini warnanya kuning keemasan, tetap ini ulesnya putih teman-teman ya. Terus untuk pemula bisa diperhatikan, ini pasti 3. Nah, ini bisa dilihat ya, ini pasti 3. Ada bulu utama yang kecil ini, itu pasti 3. Tapi belum tentu kalau 3 itu selalu lurah. Tapi kalau perkutut lurah itu sudah pasti 3. Nah, itu teman-teman. Ini bisa diperhatikan bagian luriknya ya. Ini sudah pernah saya buat konten, tapi karena masih banyak sahabat-sahabat yang menanyakan jenis perkutut lurah, katanya bingung bagaimana, katanya itu dilihatnya itu hampir sama dengan perkutut biasa yang selain lurah. Bagi yang jeli, yang teliti itu sangat berbeda. Dan perkutut lurah yang saya pegang ini adalah jenis perkutut lurah punden. Ada yang bilang ini adalah perkutut udan mas. Dilihat dari warna kakinya, warna paruhnya, dan warna bulunya semua itu mengarah ke kuning keemasan. Ada yang bilang ini udan mas.
Iya benar, memang ini udan mas. Ya inilah yang disebut perkutut lurah udan mas. Dan ini perkutut punden. Oke, dari teman-teman sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Audio Jungle.